Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gumilang Nurul Firdaus, mudah-mudahan kali ini masih berada dalam sehat lahir dan batin, rezeki berlimpah, dan juga mudah-mudahan kita diselamatkan di dunia dan di akhirat. Kali ini saya akan mencoba menyampaikan hasil rekaman dari Naza Official dan satu orang mantan teknisi IT terkait dengan operator ataupun juga editor ya, atau juga seseorang yang memiliki kemampuan terkait dengan memegang kamera ya, juga lighting. Perlu diketahui bahwa Bang Naza Official ini adalah sahabat dari Gus Samsudin saat Bang Naza ini bersama-sama dengan Gus Samsudin sebagai seorang pemulung ya, tukang rongsok. Cuma prosesnya berbeda. Kalau Bang Naza tetap concern di bos rongsok ya, tetapi kalau Gus Samsudin ya tetap di bos rongsok, tetapi juga beralih ke konten kreator Gerbek Dukun Santet, settingan dan juga pengobatan trik sulap dan juga pengobatan yang menggunakan alat sulap, sehingga viral hari ini. Dan perlu diketahui juga salah satu narasumber saat kali ini juga adalah mantan dari teknisi atau operator IT terkait dengan cara mulai dari kameramennya mengolah video, editing video ya, editing suaranya atau audionya, juga berbagai macam hal terkait pada saat merekam Gerbek Dukun Santet settingan. Dua orang ini melakukan percakapan, membongkar sebenarnya seperti apa ya, apakah itu Gerbek Dukun Santet yang benar-benar settingan, atau memang Gerbek Dukun Santet ini adalah real, atau pengobatannya menggunakan trik sulap, atau pengobatan menggunakan alat-alat sulap, akan terjawab di percakapan antara Naza Official dengan salah seorang mantan kameramen, mantan editor video, kreator Gus Samsudin Jadab yang sekarang ini viral. Padepokan Nurjat sejatinya ditutup oleh warga karena diduga warga sekitar tidak terima bahwa di daerahnya ada praktek pengobatan abal-abal menurut warga sekitar, sehingga ditutup oleh pemerintahan desa di tempat tinggal Gus Samsudin Jadab ini di Padepokan Nurjat sejati. Kita simak rekaman audio percakapan antara Naza Official dengan mantan kameramen, mantan editor dari Gus Samsudin ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan ini sudah dalam keadaan ini kami kedatangan tamu mantan kameramen Samsudin atau Gus Samsudin. Ini banyak yang mau saya korek informasi bersama mantan kameramen Samsudin. Ini mantan kameramen pertama dari Samsudin. Ini langsung saya pertanyakan beberapa pertanyaan yang nanti akan dijawab langsung oleh Kang Rizky, laku dia adalah mantan kameramen Samsudin. Intinya nanti akan jelas siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya. Intinya di situ perobatannya gimana. Terus terkait kameramen, dia kan juga memegang atau bergelut di dunia perkontenan atau di YouTube. Dia adalah kameramen, otomatis Mas Rizky atau Kang Rizky ini tahu bagaimanakah kontennya,
Terus bagaimanakah kegiatan di Padepokan Nursat Sejati? Siapa sebenarnya Samsudin dan bagaimana perobatannya? Ini langsung saja ini saya tanyakan kepada Mas Rizky atau memperkenalkan dulu. Ini Mas Rizky, monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rizky Terada. Ya, sesuai yang dibicarakan, saya mantan kameramen dari GSJ. Gus Samsudin Jadab. Iya. Ya, ini sudah kesaksian bahwasanya memang betul ini adalah mantan kameramen Gus Samsudin, dan di YouTube-nya bisa dilihat nanti. Ini memang kameramen pertamanya Samsudin ya ini Mas Rizky ini. Terus ini yang saya tanyakan Mas Rizky terkait Samsudin di kameramen, posisi menjabat kameramen itu bagaimana, yang jenengan tahu tentang kontennya itu seperti apa? Iya. Ya, pertama tentang konten perdukunan ya. Iya. Tentang konten perdukunan itu ya mohon maaf karena banyaknya orang yang fanatik, terlalu menyanjung sampai mereka tidak pernah berpikir bahwasanya apakah itu sekedar konten atau memang fakta. Iya. Saya katakan itu semua adalah konten. Ya. Kalau kita bicara secara logika, Iya. memberantas dukun santet setiap hari dari berapa tahun yang lalu saya di sana sampai saat ini kok nggak habis-habis. Iya. Itu yang pertama. Ya. Jadi untuk konten-konten yang ada di channel YouTube Padepokan tersebut, ya memang semua itu di-set sedemikian rupa, pemainnya siapa-siapa dengan bayaran sekian seperti itu. Iya. Untuk konten yang lain mungkin ya dari awal sudah dibuat settingan, otomatis semuanya juga tercampur ya. Tercampur. Ya, tercampur jadi satu, termasuk dari segi pengobatannya. Iya. Dari segi pengobatannya, ya ini saya klarifikasi dulu kenapa saya keluar dari sana, dikarenakan tentang konten pengobatan dari GSJ. Iya. Dan bukan hanya saya yang keluar, ada mantan Mbah Lurah almarhum Ustadz Ansori, Iya. dan beberapa santri yang lainnya, bahkan santri yang lama sekarang sudah nggak ada. Ya, karena sudah mengetahui segala permainan, segala hal yang diketahui oleh mereka. Ya, yang diketahui oleh mereka. Bahkan ada beberapa mantan santri yang membuka pengobatan sendiri. Ya, menggunakan metode yang sama. Ya, saya katakan ya pengoobatan tersebut memang settingan. Perobatannya settingan. Memang settingan. Ya. Ini stop dulu di situ. Ini saya pertegas. Terus ketika berkonten dulu, ini runtutannya kan konten. Ya. Konten Grebeg Dukun Santet itu memang sudah ada krunya ya. Sudah. Yang jadi ada dukun itu adalah bayarannya semua ya. Iya. Ini pemirsa atau siapa yang menyaksikan ini bahwasanya memang betul-betul kontennya adalah settingan dan dukunnya adalah dukun bayaran. Terus ini terkait dulu pertama kali jenengan di sana, itu bagaimana permainannya Samsudin? Kan ada santrinya, terus ada Grebeg Dukun Santetnya, terus santrinya juga ada yang tahu itu kalau kontennya adalah settingan. Kita di sana memiliki tugas masing-masing. Ya. Ada yang bertugas menjadi sutradara, ada yang bertugas menjadi kameramen, ada yang bertugas menjadi pemain, dan ada yang bertugas untuk mengamankan para santri. Ya. Saya nggak perlu menyebutkan namanya siapa, ya, tapi ada yang bertugas seperti itu. Santri tidak ada yang tahu awalnya. Ya, santri tidak ada yang tahu bahwasanya grebek-grebek seperti ini tuh ya memang real. Karena apa? Mereka yang namanya santri ya harus taklim kepada seorang guru. Ya, katakanlah seperti itu. Lama kelamaan bocor
Ya, lama kelamaan bocor. Karena apa? Ketika pemain A, pemain B, pemain C keseringan dipakai, otomatis akan terbongkar dengan sendirinya. Ya. Maka dari itu, kehabisan pemain, kita ambil satu santri, akhirnya apa? Semuanya jadi satu ikut. Nah, akhirnya pecah bubarnya itu gara-gara nominal. Ya, bukan gara-gara nominal ya, gara-gara masalah uang memang. Masalah uang itu dalam arti hari ini seumpama yang diajak santri A dapat uang sekian, besok santri B, santri C, santri D, yang A ini akan merasa kok aku nggak dipakai lagi. Akhirnya keluar ya. Semuanya seperti itu. Kalau dari pribadi saya, almarhum Ustadz Ansori dan beberapa orang yang ada di Padepokan, orang dalam, kita keluarnya bukan karena konten perdukunan. Memang ada ya konten yang saya sebutkan tadi. Terus gini, dulu kan banyak orang yang mengagumi, terus ada santrinya Samsudin itu kan meyakini bahwa Samsudin itu adalah guru spiritual betulan. Terus terkait kayak Irfan Noval itu kakak saya itu kan ketika dia sudah tahu betul-betul akal bulusnya Samsudin, dia kan juga keluar. Terus itu kan gini, saya dulu kan menelusuri betul, bertanya pada Irfan Noval itu kontennya bagaimana, itu dia nggak tahu bahwasanya dia juga meyakini bahwasanya kontennya adalah betulan. Intinya di sini bisa dipertegas bahwasanya ada kelompok-kelompok sendiri, kelompok dukun ada, santri ada, memang santri nggak tahu apa-apa itu ada gitu ya. Terus gini, saya tanyakan lagi, di sana itu kegiatannya santri bagaimana? Soal namanya santri itu tidak lepas dari ilmu agama yang di situ ada ngaji, entah itu ilmu alat, entah itu fikih dan lain-lain. Intinya ada apa enggak selama jenengan di sana? Selama saya ada di sana, yang namanya santri itu hanya dibekali ruqyah. Dibekali ruqyah. Jadi setiap kali ada orang yang berobat, ya santri yang meruqyah. Untuk masalah ilmu, tentang ilmu-ilmu fikih dan lain sebagainya, saya katakan hanya 5%. Selebihnya apa? Ilmu yang diajarkan oleh GSJ. Seperti ilmu kebal, ilmu cara menarik buhul. Nah, seperti itu. Kalau masalah pelajaran tentang ilmu agama seperti fikih atau ilmu yang lain, kitab ya. Ilmu kitab itu hanya 5%, dan itu pun yang ngajar bukan GSJ, yang melainkan para santri yang memang jebolan pondok. Seperti halnya Ustadz Ansori, almarhum. Beliau yang mengajar. Karena apa? Beliau jebolan pondok. Terus ada lagi Ustadz Adi. Ustadz Adi. Dia juga jebolan pondok. Ada lagi Ustadz Khalil, mantan Mbah Lurah yang kedua. Beliau juga jebolan pondok yang ngajar kitab. Kalau dari GSJ-nya sendiri nggak pernah. Ya mungkin saya katakan pernah untuk konten. Untuk di depan kamera, di balik kamera nggak pernah. Jadi bisa disimpulkan bahwasanya di sana itu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu untuk kekebalan, terus ruqyah, terus dan cara menarik buhul. Intinya ilmu-ilmu yang berbau mistis itu bagaimana caranya itu diajarkan di sana, gitu ya. Terus terkait gini, saya kan juga pernah mengikuti gemblengan di sana. Lah ternyata gemblengan di sana itu juga disetting gitu loh. Itu bagaimana kalau jenengan terkait yang jenengan ketahui gemblengannya Samsudin itu ada, apakah betul real? Itu kalau diijazai sama Samsudin itu apakah bisa kebal betulan? Padahal yang kita tahu, yang saya tahu baik lewat YouTube, baik saya pas menyelidiki di sana itu kan memang
alat yang digunakan atau senjata yang digunakan itu enggak tajam betulan, adalah tumpul gitu loh. Bagaimana Ya, itu? jadi Monggo. gini, alat yang digunakan memang sejenis parang atau sejenis samurai itu memang tumpul. Iya. Sedangkan alat yang digunakan untuk mengetes benda-benda yang menjadi apa namanya pernak-pernik ya, Heeh. itu menggunakan silet. Sedangkan silet bisa kita tes ketajamannya, kadang sisi sini tajam, sisi sini enggak. Dan yang dipakai itu ujung. Ujung itu selalu tumpul. Ujung silet itu selalu tumpul. Iya. Ya, karena yang benar-benar silet itu ya pasti yang tengah. Dan ada lagi yang lain. Ada waktu itu ini para santri cerita semua. Masalah gemblengan yang disiram minyak panas. Ya, disiram minyak panas. Mereka tidak merasakan kepanasan ketika minyak disiramkan ke badan mereka. Tapi ketika apa namanya itu yang buat ini kayak gayungnya lah, apa namanya aku nggak tahu itu kan terbuat dari seng ya, dari besi. Itu yang panas. Ketika nempel di tubuh mereka kepanasan, bukan minyaknya yang bikin panas. Nah, sekarang secara logikanya aja, semua hal yang berbau konten tuh apapun bisa disetting. Air bisa mendidih tanpa ada api, itu bisa. Iya. Ya. Itu bisa. Intinya berarti memang betul-betul ilmu gemblengannya juga gemblengan abal-abal gitu loh. Sekarang ini bukan menantang atau apa. Iya. Coba gemblengan di sana. Katakanlah beli satu pernak-pernik yang dari sana. Iya. Dites di tempat, jebret, disilet, digorok dan lain sebagainya. Sampai rumah coba sendiri. Ya. Sampai rumah coba sendiri. Iya. Asah pisaunya, beli silet, nah, coba sendiri. Tapi saya nggak mau tanggung jawab. Ya, saya nggak mau tanggung jawab. Ya, intinya bisa saya simpulkan bahwasannya gemblengannya juga gemblengan abal-abal yang trik, ada di dalamnya banyak trik sulap gitu. Iya. Intinya media atau alat yang digunakan untuk mengetes kekebalan pada orang yang ikut gemblengan itu sudah diakal bulusi oleh Samsudin. Iya. Intinya ada yang tumpul, memang ada yang tajam. Itu kalau yang tajam buat media meyakinkan apa yang digembleng itu diiris ke kertas atau yang lain. Benar. Tapi ketika diiriskan atau diguriskan ke kulit itu yang tumpul, nonton ya. Ya. Terus ini yang saya pertanyakan lagi. Ini kan udah jelas kalau gemblengannya itu memang abal-abal, dan ternyata santri-santri di sana itu memang niatnya betul-betul ingin mencari ilmu spiritual juga. Termasuk gemblengannya itu biar ada yang bisa kebal juga gitu. Ternyata kalau demikian penjelasan dari jenengan, itu berarti kan dia menipu orang yang mau ke sana. Sangat. Iya, sangat menipu kan, merugikan. Ternyata di sana cuma buat konten yang buat nguntungin Samsudin sendiri. Iya, terus gini. Yang saya tanyakan kalau lagi terkait ilmu gemblengannya kan sudah nyata-nyata seperti itu dari jenengan. Terus sekarang orang bahas terkait tentang pengobatan. Ini bagaimana? Ini soalnya banyak saudara-saudara kita yang bukan ke sana. Itu kan orang yang sakit. Terus ini tolong diperjelas. Monggo. Pengobatan dia berganti beberapa kali dengan metode yang dia punya. Yang awal pertama itu keris. Ya, keris sudah bocor. Keris petir itu. Keris petir ternyata ada baterainya. Ya kan? Habis itu merambah lagi ke batu. Batu yang suruh ngambil kerikil ke depan, habis itu dicampur dengan 3 batu yang bisa bergerak. Ya, itu beli di online ada. Saya tahu persis. Setelah itu merambah lagi ke masalah minyak asap, ya kan, dipegang kepalanya berasap dan lain sebagainya. Itu ada minyaknya, ya kan. Dan saya punya, ya kan. Nanti saya kasih ke panjenengan. Iya. Terus
ada lagi yang metode bukan penarikan, penarikan. Ya, Metode penarikan. Keris tiba-tiba keluar dari kaki orang. ya, Sekarang begini, saya praktekkan kecil-kecilan aja. Sumpama ini kaki, ya kan? Ketika ditarik set, langsung begini, plek. Orang percaya ya, tangan kosong tiba-tiba begini, langsung begini. Tapi kenapa dia harus begini dulu terus begini? Otomatis kerisnya itu ditaruh di sini. Nah, dia akan begini, nah baru begini gitu. Intinya ditaruh dulu di sini. Iya, dan itu yang tahu bukan hanya 1-2 orang dalam tahu semua. Ya, intinya perobatannya juga seperti itu. Iya. Intinya trik sulapnya dilaksanakan oleh Samsudin. Penarikan adalah yang ditarik tidak lain adalah barangnya sendiri. Iya, benar. Itu ya Allah sangat merugikan bagi orang-orang yang sakit. Itu sudah mengeluarkan biaya, itu ditarik atau diobati dengan trik-trik sulap seperti itu. Terus terkait ini kan ada biaya. Biayanya berapa Mas kalau pembersihan di sana? Pada saat saya di sana itu yang kita mengukur dari wilayah. Dari wilayah dan apa saja yang kita persiapkan. Kalau di wilayah kita sendiri, di wilayah Blitar mungkin ya kisaran angka 10 juta. Kalau merambah ke yang lain, ke daerah lain, ke Jawa Tengah itu kalau nggak salah kemarin antara 40 sampai 50. Ada yang mau? Ada. Ya Allah. Ada dan banyak. Ada dan banyak. Ada dan banyak. Ya, seperti itu pemirsa. Seperti itu kelakuannya Samsudin. Ternyata pembersihannya juga trik sulapnya dimainkan. Terus orang yang sakit pembersihan di rumah itu ditarik sebegitu banyaknya sama Samsudin. Dan trik-trik pengobatannya ada banyak. Ini penarikan yang sudah dibedah oleh Mas Rizky, ternyata yang ditarik adalah bendanya sendiri. Iya. Terus terkait perobatan media kelapa yang jenengan ketahui bagaimana Mas Rizky? Media kelapa itu kita mainnya memakai tergantung apa yang dimasukkan ke dalam ya. Kita sangat jarang sekali melihat yang di dalam tuh benda-benda yang besar. Pasti benda-benda yang kecil yang sekiranya bisa masuk. Ya bisa masuk, gampang masuk ke dalamnya. Kalau mungkin cairan darah itu melalui suntikan. Ya, pakai suntik sapi. Ya, pakai suntik sapi. Karena suntik sapi itu tergolong jarumnya keras. Ya, sekarang suntik biasanya nembus tulang tuh bisa loh. Ya kan, tulang yang ya bisa kita katakan keras. Ya, bisa nembus. Apalagi tempurung kelapa kan. Itu sangat bisa. Malah kelapanya kelapa muda sangat bisa. Kalau yang dimasukkan benda-benda seperti keris dan sebagainya itu di pas inilah ya, pas apa namanya buat pegangannya itu. Kelapa kan pasti ada ininya kan, nah itu ada bagian atasnya itu kita buka. Ya rapi, pokoknya harus rapi. Gimana pun caranya kita buka, kita lubangi kecil pakai bor. Nah, kita masukkan apa yang perlu, keris atau apa atau tanah. Habis itu kita lem. Nah, lemnya yang kuat. Kalau nggak kuat kita pegang begini aja jatuh. Pasti jatuh. Dan saya itu bukan menjalankan ya. Disuruh untuk membuat itu 2 kali. 2 kali. 2 kali. Ya, ini kan kesaksian jenengan. Dan itu pun gini, itu hanya untuk alasan buat konten dukun. Ternyata buat pengobatan. Ya, itu makanya kalau saya tahu itu untuk konten pengobatan, saya nggak akan mau. Karena dia bilang, karena gini, jujur-jujuran aja, dia itu nggak tahu bahwasanya ada orang-orang yang paham betul dengan pengobatan dia, gitu loh. Dia itu nggak tahu orangnya yang mana. Tapi ketika mereka keluar jebret, tahu semua. Oh ini yang tahu, oh ini yang tahu. Ya. Terus lagi, ya banyak nih yang nanya, kenapa saya kok diem aja, ya kan? Kenapa nggak langsung, kalau udah tahu begini, kenapa nggak langsung ngomong ke publik, ya kan?
Ada beberapa faktor. Faktor pertamanya adalah bukti, ya kan? Faktor pertama adalah bukti. Karena apa? Kita nggak akan bisa membuktikan itu semua karena apa? Itu semua sudah di-set. Di-setnya seperti apa? Contoh penarikan. Semua pasien wajib mematikan HP, kecuali kameramen. Penarikan tidak boleh ada kamera sama sekali. Kamera boleh ada ketika ruqyah, ketika ada yang jadi mediator. Tuh, ya kan? Yang keduanya, tempat saya itu tergolong dekat, dan saya tergolong orang yang ya mohon maaf tahu dengan trik-trik mereka, ya kan? Dan saya jujur-jujuran aja 2 kali disamperin sama ya orangnya dia. Intinya Mas Rizky ini kok kenapa diam saja? Kenapa tidak mempublikasikan apa yang dia tahu, menginformasikan apa yang dia tahu? Intinya ada beberapa faktor. Ada semacam pengancaman juga gitu ya, bisa dikatakan ada seperti itu. Terus sebenarnya kan ada banyak sekali toh pengikut Samsudin yang sudah mengetahui. Itu juga tidak membuka. Itu mungkin juga banyak yang mengalami seperti Mas Rizky. Itu ada nggak yang lain? Banyak yang merasa diancam. Ya kan, banyak yang merasa diancam. Yang keduanya seperti yang saya bilang di awal, banyak yang membuka praktek sendiri dengan cara itu gitu loh. Malah yang parahnya itu. Iya, jadi meneruskan kan. Ilmunya Samsudin digunakan untuk menipu juga. Iya, banyak ada yang vakum, malah biarin biar nggak berisiko. Ada yang diem seperti Mas Rizky, tidak mempublikasikan apa yang dia tahu. Itu cukup vakum saja. Tapi alhamdulillah ini Mas Rizky ini sudah berklarifikasi. Biar apa? Biar nompo banyak yang tahu. Terus ini bisa terselesaikan. Ini bisa ditangani secara langsung, khususnya oleh para ulama-ulama setempat. Dan beberapa waktu, sekitar berapa bulan ya, mungkin sekitar 6 atau 7 bulan yang lalu ya, Pak Naja ini pernah saya ajak ke lokasi-lokasi di mana tempat kita syuting dukun, di mana tempat kita penarikan, seperti explore. Pak Naja sudah tahu tempatnya dan ada videonya. Jadi apa yang kita lihat di situ itu ya hanyalah namanya hiburan ya, namanya konten, hanyalah sekedar menghibur, ya, namanya sekedar menghibur. Tapi kalau ini bukan hanya menghibur, memanfaatkan segala sesuatu yang ada, gitu. Makanya kenapa banyak sekali orang yang nggak suka dan yang suka, tapi kebanyakan yang suka malahan ya, kebanyakan yang suka ya karena itu. Karena mereka sudah terlalu fanatik, terlalu percaya dengan hal-hal yang seperti itu. Akhirnya apa? Pada akhirnya ya itu tadi, banyak orang yang merasa tertipu tanpa mereka sadari. Ya, intinya gini. Kenapa banyak orang yang fanatik membela Samsudin itu kan dia berkostumnya pakai jubah. Mengaku pernah mondok beberapa tahun. Malah saya melihat itu ada katanya 7 tahun mondoknya. Itu terkait ini. Kan dia bisa dikatakan itu adalah dukun berkedok agama, yang mana dia mengaku sebagai santri yang pernah mondok, terus dia mendapatkan ijazah dari beberapa kiai. Itu soal ilmu keagamaan yang saya tanyakan itu bagaimana Mas Rizky tentang Samsudin itu, yang jenengan tahu. Tentang keagamaan ya saya katakan hanya 5% juga, ya hanya 5%. Dia itu mau ngomong tidak mau menjalankan. Mau ngomong tidak mau menjalankan. Ya seperti halnya bagaimana caranya kita ABCD, wajib sholat, dia nggak sholat. Kita wajib membaca Al-Quran, dia mohon maaf ya bacanya juga nggak terlalu lancar. Ya bisa tapi nggak terlalu lancar. Baca kitab bisa kita lihat di channel YouTube-nya dia,
membaca kitab dari awal sampai akhir, penjelasannya yang panjang, baca kitabnya cuma alhamdulillah, udah itu aja. Iya, iya. Kalau kita katakan dia itu mondok, dari ceritanya dia mondok, ya kan, Iya. orang banyak yang percaya, tapi orang nggak tahu sepenuhnya cerita dari istrinya itu malah beda jalurnya. Ya, beda jalurnya. Dia pernah katanya mondok di ini berapa tahun, ya kan, Iya. sampai A B C D E F G, tapi dari cerita istrinya dia dari Lampung menikah ke Jawa Barat kerja, ya kan, kerja Di pabrik di pabrik besi. Di tahun yang diceritakan istrinya sama dengan tahun yang diceritakan Samsudin ketika mondok. Nah, itu bertolak Kan nggak nemu kan kita logikanya di mana, dia mondoknya gimana kok tahu-tahu di tahun itu juga sama gitu loh. Dan itu karena saya orang awal di sana, sebelum, ya mohon maaf, di sana itu dulu masih tempat barang bekas pengepul, ya, dari ya rumahnya yang masih sederhana sampai yang sekarang megah itu saya tahu semua. Makanya ya saksinya Pak Naja juga lah. Saya awal di sana dari tahun 2019 ya, dari masih bener-bener nol, YouTube itu masih nol. Ya kita tahu semua cara-caranya bagaimana, terus trik-triknya bagaimana. Sebenarnya Pak Naja itu juga tahu, tapi hanya kurang ini aja ya, kurang, ya butuh yang pasti. Iya. Ya gitu. Iya, ini kalau itu dibilang Mas Rizky itu sudah detail betul, bahwasanya dia cuma mengaku mondok, bahwa malah saya itu menelusuri sampai di saudaranya Ngawi itu saya tanyakan pernah mondok atau tidak, terus saya tanyakan kepada mertua, terus dikasih tahu sama Mbak Leha istrinya Samsudin, itu Samsudin nggak pernah mondok gitu. Tapi dia mengaku pernah mondok, itu kan dia untuk apa ya, untuk meyakinkan para pasiennya bahwasanya dia itu adalah orang pintar betulan. Ya intinya itu yang sudah dikasih tahu, bahwasanya bisa dikatakan kalau Samsudin itu ngakunya mondok 7 tahun sekian tahun lamanya, itu berarti cuma pengakuan saja, itu cuma pengakuan palsu gitu. Terus ini kayak penarikan, kayak perobatan yang keluar asap, terus bisa tisu bisa terbakar sendiri, di media kelapa ada kerisnya. Itu bagaimana cara dia order barang-barang sulap tersebut, Mas Rizky, yang jenengan tahu? Ada orang tertentu, ya ibaratnya ada yang suplai, ya, ada yang menyuplai ke sana, dan itu pun secara diam-diam, tidak publikasi, ya, tidak publikasi. Karena apa? Sebenarnya yang nyuplai ini juga tahu cara-caranya gimana, ya kan? Yang nyuplai itu saya juga kenal, tapi saya kurang tahu rumahnya di mana. Ya. Iya. Saya kurang tahu rumahnya di mana, tapi tempat belinya pun ya insya Allah saya tahu di mana tempat beli alat-alatnya. Ya itu semua ya ini loh, hasil beli sendiri gitu loh, hasil beli terus dijual ke orang dengan harga yang fantastis ya. Iya. Contohnya, mohon maaf, dia punya pernak-pernik tasbih yang sudah diasmai A B C D ya, intinya nggak tahu saya. Ya. Tasbih itu belinya di depan gerbang makam Insinyur Soekarno. Di makam Bung Karno ya? Iya, di depan gerbang pintu masuk makam Soekarno. Iya. Itu harga per bijinya itu hanya 5.000. 5.000. 5.000 rupiah dijual dengan harga 1.500.000. Ya. Itu ya. Kayak gitu. Iming-imingannya ya kebal. Terus terkait orang kan percaya karena kan udah diasmai, kalau tasbih kan banyak. Ini kan yang membuat tertarik itu kan sesudah diasma. Itu apakah benar dilaksanakan itu pengasmaan itu oleh Samsudin atau santri-santrinya, itu mohon dijelaskan. Enggak. Jadi tasbih itu ketika setelah beli langsung dibawa masuk, habis itu kita minyaki, kita masukkan ke kantong, masukkan ke map, udah, nggak ada asma-asmaan. Nggak ada asma-asmaan. Mau asma-asmaan itu pun hanya sekedar konten, ya,
hanya sekedar konten. Apapun yang di balik layar, ya, yang di balik layar, yang tidak muncul di YouTube, itu semua nggak ada. Nggak ada. Kalau toh ada ya cuma di YouTube. Ya sebatas konten. Yang pertama sebatas konten, yang kedua memberikan kegiatan kepada santri malam-malam, suruh bangun, suruh mandi, suruh wirid dan lain sebagainya. Ya memang dari segi apa namanya? Dari segi tuntunannya seperti ayo bangun pagi, mandi malam, sholat tobat, itu benar. Yang menurut saya kurang pas itu ya dari segi pembelajarannya dia, gitu loh. Memberikan ilmu ke mereka itu yang salah gitu loh. Ya. Ketika dia sampai ke padepokan jebret, tanya ke santri-santrinya, udah sholat semua, dianya belum. Ya kan, dianya belum. Kita berangkat konten itu habis maghrib, kelewat isya, ya kan, kelewat isya. Pulang subuh, habis subuh langsung tidur. Kapan sholatnya? Dan mohon maaf nih, ini ini cerita yang cukup nggak, ya sering didengar lah oleh banyak masyarakat. Gus Samsudin Jadab itu kalau sholat Jumat di Makkah, itu udah nggak familiar loh. Ya, udah pengobatan bawa agama, sholat Jumat di Makkah. Aduh. Ya Allah. Allah alam bisawab. Ya, namanya orang gimana ya? Istilahnya itu kalau orang udah punya nama ya menjaga image. Menjaga image. Gimana biar orang itu percaya gitu loh. Intinya seperti itu. Banyak apa namanya santri-santri yang ketika ada pasien datang, Gus Samsudin di mana ya? Ketika Jumat gitu kan. Lagi Jumatannya di mana, saya pengen ke sana. Oh, enggak bakal ketemu Gus Samsudin Jumatan di Mekah. Sama santri ngomong gitu. Iya, dia lo tidur. Ya Allah. Terkadang kalau nggak tidur ya kita jalan-jalan sama keluarga, bawa mobil kemana gitu. Ya kan? Kadang ke kafe, kadang ya ke tempat-tempat wisata. Ya di hari Jumat. Karena apa? Jumat itu libur posisi padepokan, dan kadang ada pasien yang datang. Gitu. Ya intinya apa? Ini bisa dikatakan benar-benar ini adalah penipu berkedok agama. Ya kesimpulannya seperti itu. Penipuan berkedok agama. Tapi ini banyak yang membela, terus banyak orang yang nggak tahu siapa sebenarnya Samsudin, dengan dibungkus dengan apa pakaian jubahnya, tutur katanya yang santun, orang-orang itu masih mempercayai bahwasanya dia itu benar-benar orang yang soleh, orang yang alim betul. Iya, jadi gini, orang banyak yang percaya karena apa? Karena pengobatannya itu banyak yang merasa sembuh. Ya, jadi gini, sekarang saya tarik kesimpulan mendetail aja ya. Iya. Yang bikin sakit itu siapa? Allah. Yang bikin sembuh siapa? Allah. Ya kan? Kalau waktunya memang dia sembuh ya sembuh. Iya. Gitu kan? Kalau memang masih sakit ya sakit kan gitu. Iya. Nah kalau seumpama katakanlah nih, saya nggak bisa apa-apa. Ada orang datang ke saya, Kang nyuwun sewu minta doa. Terus besok dia ditakdirkan sembuh. Apakah saya dibilang sakti? Kan enggak. Gitu kan. Dan banyak sekali ya ada beberapa konten penarikan pengobatan dan lain sebagainya itu yang menggunakan pasien bayaran. Gitu loh. Untuk mempromosikan dirinya. Iya. Ini sebentar. Ini soal yang sembuh. Itu kan sepengetahuan saya itu banyak masyarakat, dan saya juga pernah menanyai pada itu admin padepokan, itu istrinya Kang Dede, itu yang mengikuti Kang Ansori almarhum itu, yang buka kru, bahwasanya sebenarnya banyak sekali orang yang komplain. Banyak. Yang nggak sembuh itu banyak, tapi nggak bisa apa-apa, mau apa komplain sama Samsudin jadi tanggapi memang belum jodoh atau gimana, itu seperti apa? Kontaknya seperti ini. Ketika ada orang datang kepada saya, ya Kang saya pengen diruqyah, saya ruqyah jebret, terus besoknya datang lagi kok saya nggak sembuh. Kesembuhan milik siapa? Apakah milik saya? Ya milik Allah. Saya hanya membantu. Kalau memang jodohnya ya alhamdulillah, kalau enggak ya udah cari yang lain. Kan gitu konsepnya. Ya kan. Terus kalau minta ibarat kata nih komplain uangnya minta balik ya nggak bisa. Karena apa? Namanya pekerjaan ya ada pembayaran. Kan seperti itu konsepnya. Ketika ada orang bayar berarti dia kerja.
Kan gitu konsep. Jadi nggak, ya istilahnya gini lah, dia itu menggunakan kedok agama untuk pengobatan itu ya, kata-kata utamanya yaitu tadi, kata-kata utamanya yaitu tadi pengobatan. Di sini saya tidak menjamin kesembuhan, kesembuhan hanya milik Allah, tapi saya hanya membantu gitu. Ya ini sebentar, ini tak Siap. biarin ya. Iya. Ya, tamu. Ya mohon maaf, berarti bisa disimpulkan bahwasannya orang yang berobat ke sana itu banyak sekali yang nggak sembuh juga. Banyak. Kalau Terus ada yang komplain tapi ya bantahnya Samsudin ya seperti itu. Kalau nggak sembuh berarti ya nggak jodoh. nggak jodoh. Terus yang punya kesembuhan kan ya Allah. Memang benar seperti itu. Kalau di komplain ya Samsudin sangat bisa menjawab dengan gampangnya. Iya, karena ini loh, setiap hal yang kita lakukan, kita pasti mengukur pertimbangannya, baik buruknya, naik jatuhnya, pasti sudah dipikirkan di awal. Makanya apapun yang akan terjadi, dia sudah menyiapkan itu semua. Intinya sudah disetting sedemikian rupa. Pasti. Terus dia juga nanti kalau ada orang komplain terus ke jalur hukum, dia juga mempersiapkan pengacara. Kayak pengacara itu dia juga menyiapkan gitu ya Mas? Iya. Iya. Terus gini Mas Rizky, kayak pengobatannya kan disugestikan itu ada beberapa adegan, kayak ada mediator kesurupan ini diganggu, terus nanti ada penarikan juga itu tuh. Itu kalau sistem mediator itu gimana itu? Dibikin-bikin atau memang beneran itu? Kalau untuk pengobatannya itu di luar saya. Ada orang khusus yang membriefing lah ya bahasanya. Kalau di bagian saya dulu ketika ada cerita konten explore, ya explore ke tempat-tempat angker, tempat-tempat apa, itu yang briefing mediator saya. Pernah sekali nggak ke briefing nih, nggak ke briefing, asal-asalan, nggak nyambung dengan cerita yang ada di situ gitu loh. Ya, seperti halnya kita pernah bikin konten di Gunung Pegat. Ya, Gunung Pegat itu dekat sama saya, paling ya cuman sekitar 15 menit sampai dekat dari rumah saya. Saya tahu ceritanya, ya kan. Saya sharing ke anak-anak yang mau jadi mediator. Apa yang saya katakan, ya mereka laksanakan. Nah, pernah sekali itu nggak di briefing, nggak diapa, tahu-tahu berangkat sampai sana, yang beradul, Pak. Nggak sesuai ceritanya harusnya ke A, dia langsung ke C. Iya, ya. Berarti bisa disimpulkan bahwasannya kalau mau jadi mediator itu juga bisa membaca keluh kesah pasien. Itu nanti disambungkan. Berarti itu juga ada semacam disetting gitu ya? Iya. Ya Allah, berarti jadi ketika contohnya pengobatan atau penarikan atau pembersihan, pasti ketika ngumpul nih ya, ketika ngumpul otomatis pasien itu akan bercerita. Saya ini kok gini ya, saya ini kok merasa disantet orang. Si mediator kan otomatis mendengarkan. Nah, nanti kalau udah clear stop dari mana terus minta pendapat, langsung jadi. Langsung jadi. Makanya mediatornya ya dari krunya Samsudin sendiri. Iya. Ada beberapa yang di luar itu yang memang benar-benar kesurupan. Ada satu konten, benar-benar konten. Kalau insya Allah masih ada. Itu kalau dia dikatakan sakti, karena apa? Karena mengeluarkan jin dari mediator sangatlah mudah. Set. Tapi ada waktu itu kita pembersihan di Nganjuk, berapa kali pun nggak mau keluar. Malah jalan adalah 2 kilo. Jalan kaki 2 kilo karena kerasukan.
nggak bisa dikeluarin kok. Ya kan kita bisa melihat menyimak dari situ mana yang benar dan mana yang disetting kan gitu tau Pak. Masih ada videonya itu. Iya ya. Intinya kalau untuk perobatan ini yang fokus kan perobatan. Iya. Kalau buat mediator seperti itu berarti ya memang sudah disetting sama Samsudin. Pastinya. Ya, betul. Terus gini, kayak konten explore ya, penarikan benda pusaka itu kan juga buat Samsudin untuk apa mensugestikan kepada calon pasiennya bahwasanya dia itu sakti. Nah, ketika penarikan benda pusaka di tempat-tempat yang bisa dikatakan tempat-tempat yang angker, keramat, itu bagaimana? Apakah juga bendanya dulu ditaruh dulu oleh Samsudin ataukah benar pusaka dari alam gaib? Itu seperti kalau apa? explore itu di tempat-tempat yang kita datengin ya, itu semuanya sudah kita pasangi. Ya, sudah kita pasangi, kita setting ya siang ya sambil meminta izin kepada apa istilahnya yang bukan berkuasa sih, yang dipasrai untuk menunggu tempat tersebut, juru kunci lah. Ya, juru kuncinya kita minta izin ya, yang minta izin siapa, yang keliling siapa. Ya, keliling di foto jebret lokasinya di sini, kita kirim ke GSJ, tinggal diolah nanti permainannya seperti apa. Ya, ada satu konten ketika di Ngujang. Ketika di Ngujang. Coba bandingkan dengan konten-konten yang lain. Jauh ceritanya beda semua. Nggak ada yang sama. Kalau memang di situ namanya sekarang gini, saya punya cerita nih, ceritanya bener, saya ceritakan ke orang itu, otomatis orang itu akan menceritakan apa yang saya ceritakan. Nah, tapi di satu tempat itu ceritanya beda-beda. Kan nggak nemu kita di logika, nggak nemu. Padahal juru kuncinya ngomong terus terangnya seperti ini gitu loh. Ya. Intinya nggak nyambung dengan keadaan yang dia utarakan gitu ya. Nah, di lokasi itu cerita dari masyarakat tidak seperti itu, tapi dibikin-bikin lah intinya seperti itu. Ya. Intinya penarikan juga seperti itu. Memang betul mediatornya juga dibikin, disetting, di briefing nanti biar jadinya seperti apa itu sudah di briefing. Terus terkait penarikan benda pusakanya itu juga sudah ada krunya sendiri yang masang di tempat-tempat tertentu, terus nanti di foto tempatnya ini itu dikirimkan sama Samsudin biar nanti bisa diolah ketika konten dimulai atau syuting atau apa kamera itu dinyalakan gitu ya. Iya. Intinya itu yang dari Mas Rizky ini kesaksian yang benar-benar Mas Rizky tahu. Terus sekian lama Mas Rizky ikut di sana. Itu ketika mengikuti waktu pembersihan itu ada nggak yang salah fatal ketika pembersihan di orang yang benar-benar pasien itu membutuhkan jasanya untuk pembersihan itu, apakah alatnya itu jatuh dulu atau gimana itu ada nggak? Ada. Pasti ada. Ada ya. Saya ingat sekali, tapi lokasinya di mana saya agak lupa ya. Kalau nggak di wilayah, pokoknya wilayah Jawa Timuran lah. Dulu ada bukan pasien sih, katakanlah pasien yang benar-benar seneng sama dia, fanatik sama dia, hampir ikut setiap malam pembersihan kemana-mana. Dia orang Bojonegoro kalau nggak salah. Ya. Pernah hari itu dia ikut berangkat ke pembersihan, ya kan? Zaman-zamannya keris petir ya. Wah, keris petir. Sesampainya di rumah, ramah tamah dulu, belum pembersihan, belum apa, ramah tamah dulu, ngomong-ngomongan, ya kan? Keris ditaruh, GSJ keliling, ngeliat tempat, maksudnya kayak nerawang, oh di sini ada ini, di sini ada itu. Nah, si orang ini ceritanya itu ingin menyelamatkan kerisnya karena apa? Itu
ini loh dibuat lewat Lalu bolak-balik takutnya lalang keinjak. orang, takut. Takutnya keinjak. Dipeganglah sama dia. Hmm, Bunyi. hmm, Ceset. Ditaruh lagi, dia pamit hmm, pulang. Habis itu besoknya itu telepon saya. Ya intinya nyesel lah kehilangan uang segitu banyak. Ternyata hanya menggunakan trik seperti itu. Dan ada lagi, nah itu yang satu konten yang saya bilang tadi yang masih ada yang kesurupan sampai jalan berapa kilo itu juga ada. Kalau itu kesalahannya ya menurut saya terlalu fatal sih ya. Jadi dia sudah masang keris di beberapa titik. Ada satu keris di depan rumah, ditimbun sama dia pakai pasir lah. Dari jam sekian sampai jam sekian tuh nggak ketemu. Padahal dia naruhnya bener-bener di situ. Live selesai, semua orang masuk ke dalam untuk makan, ya saya di luar, ya rokokan lah di luar karena masih pagi kan, ya pengen cari udara, muncul di situ, ya kan, Kang diambil masukkan ke mobil, kok neng kono. Ya makanya saya agak mikir dicariin lama banget tuh nggak ketemu. Ternyata setelah kita tinggal ketemu, untungnya nggak ketemu orang lain dulu. Kalau ketemu orang lain dulu mungkin antara dia bikin alasan baru atau apa nggak tahu. Iya. Intinya pembersihannya ya seperti itu. Yang ditarik adalah bendanya sendiri. Terus untuk belinya keris-keris itu kan saya juga dikasih tahu oleh Mbak Liha, itu di pasar template itu benar ya? Benar ya, itu. Benar. Belinya di situ itu benar. Ya ada beberapa yang online seperti halnya keris petir. Keris petir dulu online, terus ada lagi beberapa minyak online, sama batu-batu yang mungkin getar atau batu mustika yang bisa nyala itu online. Ya intinya semua kita simpulkan semua itu adalah trik gitu aja. Trik. Iya. Kayak gitu. Para saudara-saudara dimanapun Anda berada, kesaksian Mas Rizky Trada terkait apa yang dia tahu itu sudah gamblang betul, bahwasanya Samsudin itu adalah nyata-nyata dukun berkedok agama. Intinya dia membuka perobatan abal-abal yang merugikan banyak pasien, ditarik dengan mahar yang sebegitu banyaknya, namun apa yang dia tunjukkan kepada pasien itu adalah tidak lain dan bukan adalah trik sulapnya. Baik itu kesurupannya juga sudah di briefing, mediatornya sudah di briefing, terus yang ditarik pun juga bendanya sendiri yang dibeli dari toko perdukunan gitu. Dan ini dengan adanya klarifikasi keterangan dari Mas Rizky Trada ini semoga bisa membuka semua, bisa masyarakat itu tercerahkan. Dan ini khususnya buat ulama-ulama setempat, para sesepuh setempat yang di situ berperan khusus untuk menjaga agama, khususnya agama Islam ini. Bagaimana tindakannya ini nanti akan saya tunjukkan kesaksian Mas Rizky Trada ini biar bisa diskusikan, biar ini bisa terselesaikan. Bagaimana intinya biar penipuan berkedok agama itu selesai, biar Samsudin juga bisa tobat, terus nggak ada lagi umat yang menjadi korban. Intinya itu. Terima kasih Mas Rizky Trada keterangannya, semoga ini menjadi amal hasanah buat jenengan. Terus apa yang sudah jenengan ketahui ini memang betul-betul ini bisa membuka praktisi-praktisi paranormal palsu yang berkeliweran di dunia YouTube dengan menawarkan ilmu kebal lah, penarikan benda pusaka lah, terus perobatan katanya yang diganggu santet lah. Pokoknya intinya semua bisa terbuka dengan
adanya Mas Rizky Trada yang betul-betul sudah berklarifikasi tentang apa yang dia ketahui ketika bersama Samsudin. Iya. Itu. Terus untuk saudara-saudara dimanapun Anda berada yang pernah mengikuti Samsudin, yang sudah mengetahui Samsudin, harusnya juga meniru Mas Rizky Trada ini, mengklarifikasikan dan mempublikasikan apa yang mereka tahu, gitu nggih. Nggih. Terima kasih Mas Rizky Trada. Kami tutup dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Diakhiri ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.